mereka dan aparat di sebuah villa di Bogor akhir Maret lalu. Hubungan saya dengan Regina kan sebatas pekerjaan, sebatas pengacara. Ya mungkin kalau nanti mereka bercerai baru saya mau nikah. Saya nggak pernah mengatakan saya punya surat nikah resmi. Keempat, keduanya sudah merencanakan untuk menikah. Kemesraan di Pulau Seribu bukan hanya menunjukkan konflik dengan Ilal tidak berpengaruh, malah keduanya sudah mantap menikah begitu perceraian masing-masing sudah beres. Farhad Abbas kembali mesra dengan Regina, bahkan keduanya tampil bak suami istri. Benarkah mereka berbulan madu di Pulau Seribu? Apa yang membuat Regina pantas menjadi istri Farhad? Gara-gara soal anak-anak, Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah dikabarkan bersaing tajam. Benarkah Syafia dan Aurel kini menjadi simbol persaingan Dhani dan Anang? Ya, membebaskan banget karena memang umur segitu kan tumbuh ya. Dia kepingin lagi belajar piano, lagi belajar nyanyi, lagi belajar DJ, dia belajar semua. Merasa diri dipermainkan terus oleh Siti Badriah, Widi Arjuna pun terus memburu sang biduan dangdut. Tetapi lagi-lagi ia ditolak. Benarkah Siti Badriah telah selingkuh? Kalau misalnya malu apa yang dimaluin dari saya muda, saya ganteng. Sungguh mengemaskan melihat pameran kemesraan Farhad Abbas dan Regina Saputri ini. Bagaikan pasangan suami istri yang menggelar bulan madu, keduanya meluapkan asmara di Pulau Seribu. Lihat saja, dari sekedar gandengan tangan, pelukan hangat, sampai dekapan hangat Farhad di pinggang Regina, semua diberai tanpa rasa sungkan. Regina, ini bukan bulan madu saya, tapi ini adalah dipisahkan antara bulan dan madu. Ya, Regina bukan datang bulan dan bukan juga madu. Cinta boleh 1000, ombak boleh 1000, tapi hatiku hanya buat satu. Regina. Buat Regina. Di mana? Di Pulau Seribu, Farhad dan Regina makin menegaskan perasaan cinta yang menggebu. Bahkan di depan kamera, Regina tanpa canggung bertingkah bak seorang istri melayani Farhad dengan sebuah suapan mesra. Yang nih, nggak ada di Jakarta, soalnya cuma ada di Pulau Seribu aja. Uangnya juga 1000 langkah dan 1000 lekan. Cuma itu sendiri. Iya, asik sekali. Oke, semua masalah hilang. Regina berujar, berlibur di Pulau Seribu telah mengusir semua persoalan yang mereka hadapi. Inilah fakta-fakta menarik di balik aksi bulan madu Farhad dan Regina di Pulau Seribu. Pertama, Regina sudah pantas menjadi istri Farhad. Fakta ini terberai nyata di Pulau Seribu, di mana Regina terkesan agresif melayani Farhad. Lihat saja, bagaikan seorang istri yang baik, Regina begitu luas memanjakan pria yang masih suami Sahnia dan Yati itu. Ia begitu terampil meladeni Farhad dengan mempersiapkan semangkuk bakso ikan. Farhad tampak begitu puas menikmati benar bakso racikan kekasihnya itu. Sebagai balasan, ia pun ganti menyuapi Regina dengan hangat. Cinta Regina membuatkan saya bakso. Semoga menjadi kenyataan, bukan settingan saja. Karena kalau settingan berarti itu hanya mempermainkan hati saya loh. Walaupun settingan, tapi mudah-mudahan jadi kenyataan dalam hidup saya. Kedua,
Gambar-gambar kemesraan di Pulau Seribu banyak dinilai sebagai sesi foto prawedding. Salah satunya ketika keduanya tampil kompak dan serasi dalam balutan kemeja putih. Di lain waktu, keduanya mesra di atas sebuah becak dan puncaknya adegan dekapan mesra Farhat di pinggang Regina. Bagus itu ya, temenin gue. Gue gak datang ke kawinan, ada yang mau temenin gue, gak ada yang temenin gue. Habis itu baru kita ngobrol-ngobrol kopi-kopi. Makin digosip, makin lengket. Nah kemarin itu anak saya lihat yang adegan suap-suapan pas, saya juga nggak lihat. Dan sebagai orang tua harusnya memikirkan perasaan anak, memikirkan kejiwaan anak seperti apa. Ketiga, keduanya diyakini sudah berbulan madu. Dugaan bulan madu di Pulau Seribu sempat menguat karena baru beberapa hari lalu, Ilal Ferhat membocorkan kabar Farhat dan Regina mengaku telah menikah siri saat digerebek warga dan aparat di sebuah villa di Bogor akhir Maret lalu. Hubungan saya dengan Regina kan sebatas pekerjaan, sebatas pengacara. Ya mungkin kalau nanti mereka bercerai baru saya mau nikah. Saya nggak pernah mengatakan saya punya surat nikah resmi. Keempat, keduanya sudah merencanakan untuk menikah. Kemesraan di Pulau Seribu bukan hanya menunjukkan konflik dengan Ilal tidak berpengaruh, malah keduanya sudah mantap menikah begitu perceraian masing-masing sudah beres. Pokoknya kita mengalir aja lah, gitu kan. Nggak perlu ini kan, kita boleh lanjut lagi. Jadinya, biarin aja, tunggu aja selanjutnya. Setelah proses masing-masing kita. Mengawinkan hati juga ada harganya. Susah. Untung-untungan, angin-anginan. Tergantung niat. Pulau Seribu. Disitulah keseriusan Farhat Abbas meminang Regina diungkapkan. Balai Pelaminan pun kabarnya hanya menunggu ketokan palu perceraian saja. Sementara itu, kemesraan tengah dirasakan Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah bersama anak-anak mereka. Jika Dhani makin bangga pada si kecil Safia, Anang pun makin puas dengan perubahan Aurel. Persaingan panas pun kabarnya terjadi antara Dhani dan Anang soal gaya mengasuh anak. Dhani cenderung bebas, sementara Anang terkesan kolot dan protektif. Benarkah Dhani terlalu memanjakan Safia serta Al-El dan Dul? Siapa yang lebih baik sebagai ayah? Ahmad Dhani atau Anang Hermansyah? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Kendati terkesan selalu serius, namun Dhani dan Anang ternyata punya sisi-sisi menarik yang lembut, apalagi untuk urusan buah hati mereka. Dhani misalnya berulang kali tak sungkan membawa si kecil Syafia ke pentas idol. Ia bahkan acap terlihat bercanda dengan Syafia. Ya karena Safia itu nggak pernah punya kegiatan, itu nggak sekolah dan masih nurut aja, diajak pergi ayo, ya sama seperti Al-El dulu kalau jauh seumur Safia diajak kemana-mana ya ayo aja. Jika Syafia seakan menjadi tumpuan baru kebanggaan Dhani, maka Anang pun makin puas dengan perubahan yang terjadi pada putrinya Aurel atau yang akrab disapa Loli. Loli dari seorang remaja putri yang cenderung tidak peduli penampilan dan merawat diri, kini tiba-tiba bermetamorfosis menjadi darah muda jelita. Ya nggak apa-apa, ya kan udah umur. Ya sesuai umur segitu kan anak Jakarta juga sama. Kebanggaan Dhani dan kepuasan Anang rupanya belakangan tumbuh menjadi sebuah persaingan diam-diam soal gaya asuh anak-anak mereka. Siapa ayah yang lebih baik, Dhani atau Anang? Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit seputar gaya pengasuhan anak-anak antara Ahmad Dhani versus Anang Hermansyah. Pertama, Dhani semakin ketat dan protektif terhadap anak-anaknya. Anang sebaliknya justru semakin longgar. Perubahan sikap Dhani dipicu oleh tragedi kecelakaan maut Dul. Ia pun kini kabarnya sudah melarang Al-El dan Dul untuk menyetir mobil dan pergi larut malam. Sebaliknya Anang justru membiarkan Aurel membawa mobil sendiri dan bahkan semakin gaul dengan kawan-kawan sebayanya.
Ya, membebaskan banget karena memang umur segitu kan tumbuh ya. Dia kepingin lagi belajar piano, lagi belajar